teman-teman dekat kita yang emang keluarga. Jadi kayak lebih apa ya, lebih hikmat aja gitu. Kalau Tapi nggak pribadi. takut jadi bahan omongan? Alhamdulillah ya. Oke, oke. Audrey ya, Audrey Alodia ya. Gimana Dre Iya, kabarnya? iya benar. Sehat? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa lancar ya? Alhamdulillah. Tapi nggak full kan? Ya enggak lah, takut. Kalau full justru ini ya, Deg-degan khawatir, gitu ya. khawatir ya Takutnya kalau sakit kalau gitu. sakit. Oke. Iya. Nah, buat kalian yang nggak tahu nih, jadi Audrey ini lulusan dari sastra Jerman ya, Dre ya? Iya. Betul ya, sastra Jerman dari kampus mana? Dari Unpad. Salah satu Unpad ya, kampus. Salah satu. Ya kan Unpad banyak ya, ada yang di Pangandaran, Oh iya. ada yang di Iya benar. kayak gitu. Dan sekarang kesibukannya apa, Dre? Berarti kalau sekarang di masa-masa WFH kayak gini? Aku sekarang jadi full time content writer di salah satu WO di Bandung, sama freelance content writer juga sih. Oke, oh berarti kerja di 2 perusahaan atau gimana? Enggak, kalau freelance itu aku kayak punya profil gitu di platform freelance. Jadi siapa aja yang butuh kayak konten caption Instagram atau misalkan konten artikel buat website, buat usaha, itu bisa minta tolong aku gitu. Jadi ya freelance mah ya siapa aja gitu ya, yang penting dibayar ya. Iya betul. Betul ya, yang penting dibayar. Oh berarti maksudnya kalau secara ini ya, secara jenis pekerjaan itu memang WFH ini sebetulnya nggak terlalu mengganggu ya, atau gimana? Nggak terlalu mengganggu sih, cuman emang karena si pusat kegiatannya di rumah, ya ujiannya lebih besar ya karena sambil selonjoran, terus kadang harusnya jam kerja sampai jam berapa, kok ya nyambung. Oh gitu. Jadi ya karena WFH jadi nggak punya jam kerja ya? Nah iya gitu, karena emang kerjaan di rumah. Nah berarti sebetulnya lebih enak ngantor atau WFH kesimpulannya? Kesimpulannya, kalau dari secara kedisiplinan jam kerja, enak kantor ya. Emang enak di kantor, cuman mungkin karena aku pada dasarnya anak rumahan, bicara nyaman sih ya di rumah sebenarnya. Iya ya, kaum rebahan ya. Ya seperti itu, kaum rebahan. Oke. Nah jadi sebetulnya karena memang Audrey ini backgroundnya memang banyak, mungkin udah berapa tahun Dre berarti di dunia WO ini? Dari 2018 berarti 2018, udah 2 tahun ya. Jadi memang karena backgroundnya ini di WO, jadi sebetulnya kita pengen ngobrol nih masalah pernikahan gitu ya, karena kan wadaw gitu ya. ya walaupun menikah nggak ngerti. Ya kita juga sebetulnya kan maksudnya di umur sekarang juga ya sebetulnya belum gitu ya, walaupun teman-teman kita banyak gitu ya, tapi sebetulnya justru kita ini loh yang sebetulnya kan pengen tahu gitu info atau ilmu tentang perencanaan tentang pernikahan gitu. Tapi nanti kita akan bahas tentang ini sih, maksudnya tentang detail pernikahan itu akan seperti apa aja yang dibutuhin dan lain-lain. Nah tapi sebelum masuk ke situ sebetulnya yang menarik itu banyak perdebatan nih Dre, banyak orang yang apa ya, yang memang mereka tuh berpikir bahwa resepsi itu penting loh, ya karena itu kan apa ya, kegiatan seumur hidup sekali, ya kan. Menikah itu acara yang sakral dan sayang kalau misalnya dilewatkan dengan cara yang biasa-biasa aja. Akhirnya apa? Mereka banyak spend uang ke situ untuk dapat konsep pernikahan yang menurut mereka itu bagus gitu. Ya, tapi ada juga orang-orang yang ya udahlah nikah mah di KUA gitu ya, modal 200.000 buat bayar penghulu cukup gitu ya. Kemarin tuh baru lihat meme. Ternyata nikah itu enggak lebih dari 1 juta Dre, nikah itu. Ya, jadi 200.000 buat bayar penghulu, ya, 200.000 buat mahar, ya, terus 100.000 buat apa namanya, buat kuota, ya, buat dokumentasi,
ya. Ya. Terus 200.000 itu buat ini bikin acara ini panggangan ayam. Jadi motong sendiri ayamnya. Oke. Ya, jadi ya total 700 sampai 800.000 itu udah cukup katanya. Oke. Gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi ada juga orang yang ternyata berpikiran kayak gitu. Nah, menurut kamu sendiri gimana sih sebetulnya? Menurut kamu tuh seberapa penting sih sebetulnya resepsi ini buat kaum milenial sekarang gitu? Kalau dibilang seberapa penting ya, kita lihat aja dulu behavior-nya pengantin di Indonesia sama di luar. Kalau di luar kan orang menikah tuh 2 orang aja, si A sama si B. Sedangkan kalau di Indonesia kan pernikahan 2 keluarga kan. Jadi sebenarnya hal yang bisa menjawab apakah resepsi penting atau tidak, apakah orang tua kamu menuntut kamu resepsi atau tidak. Nah, di sini kan keinginan orang tua terhadap pernikahan anaknya beda-beda. Ada yang memang ya yang penting kamu dengan pasangan kamu ke jenjang selanjutnya. Yang penting orang tua seneng gitu ya, anaknya menikah, sekarang tanggung jawabnya berpindah ke suami kayak gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang ya pernikahan tuh dijadiin semacam yang menentukan pamor orang tua gitu. Ya ini kan acara penting, ini tuh jadi orang tua beranggapan kalau memang pernikahan tuh hajatnya mereka. Karena memang kalau di Indonesia itu pemangku hajat itu pasti mengacu ke orang tua pengantin, entah perempuan atau laki-laki, kebanyakan perempuan. Jadi sebenarnya resepsi itu penting atau enggak, kembali lagi ke bagaimana kesepakatan kamu dan pasangan dan orang tua, apakah kalian bisa membaurkan keinginan kalian terhadap resepsi. Jadi apakah kalian sama-sama berpikir resepsi itu penting atau enggak, atau kalian sama-sama berpikir kayaknya intimate wedding juga cukup. Jadi sebenarnya yang menentukan penting apa enggaknya resepsi itu biasanya kalau di Indonesia itu decision maker-nya itu orang tua. Biasanya orang tua kamu maunya kamu resepsi apa? Oke. Nah, berarti ternyata kalau misalnya di Indonesia tuh orang tua itu masih jadi faktor utama ya. Apakah memang si resepsi ini akan diadakan secara meriah atau sederhana gitu ya? Oke. Nah, kalau misalnya dari segi ini deh, maksudnya dari segi mempelainya sendiri, ya sebetulnya ada nggak sih faktor-faktor yang membuat orang itu kemudian, wah saya harus punya resepsi yang bagus nih gitu? Misalnya faktor gengsi kah atau apa di luar dari faktor dari orang tua yang tadi? Tua ya. Kalau faktor-faktor tentu ada. Pertama dari faktor ekonomi ya. Apakah kamu sanggup cara resepsi yang pastikan biar emang beragam ya. Kalau emang misalkan kamu merasa resepsi itu penting karena di situ momen penting kamu merayakan momen seumur hidup kamu sama keluarga dan teman-teman, ya silahkan resepsi dengan catatan memang itu sesuai dengan budget kamu. Ada juga penting atau enggaknya itu kalau misalkan selain dari faktor ekonomi, terus juga mungkin dari faktor apakah pergaulan atau lingkungan. Jadi kayak misalkan kamu itu orang penting apa bukan. Biasanya kan kalau misalkan orang penting nih, misalkan yang menikah ini orang penting nih, mempelai ini orang penting, biasanya kan mereka punya banyak relasi atau punya banyak kenalan yang perlu untuk diundang, perlu untuk dilibatkan di momen penting kayak gini. Berarti kalau memang untuk orang-orang penting yang memang juga ada budgetnya, ya resepsi itu penting. Dan kalaupun mereka memang mau. Tapi kalau memang si pengantin ini datang dari background yang emang biasa aja, terus memang dengan circle lingkungan yang tidak terlalu luas seperti orang-orang penting ini, terus memang inginnya intimate wedding yang emang resepsinya tuh sederhana tapi ya akrab, ya bisa ngadain resepsi yang seperti itu. Tapi nggak ada salahnya juga kalau misalkan memang mau pernikahannya cuma dilegalkan di KUA aja, itu juga nggak ada masalah. Oke. Nah, berarti tadi ya beberapa faktor ya. Kalau tadi kan ada faktor dari orang tua kan. Jadi tergantung mungkin nego kita ya dengan orang tua, kesepakatan kita. Terus kalau dari sisi personal dari mempelainya sendiri itu akan balik ke lingkungan dia. Kayak misalnya kalau memang dia itu orang penting dan ngerasa mungkin ada beberapa
orang yang memang harus dijamu dengan baik gitu ya, mungkin dia akan mempertimbangkan untuk bikin resepsi yang lebih mungkin lebih mewah atau lebih baik lah kayak gitu ya. Iya. Nah kalau ini deh media sosial, nah seberapa berpengaruh sih terhadap penentuan bahwa wah saya harus punya konsep yang bagus nih kan, maksudnya orang kan ketika bikin sebuah acara tuh ya mau gak mau kan pengen berbagi kebahagiaan lewat media sosial kan, entah itu Instagram, Facebook atau Twitter gitu. Nah sebetulnya seberapa pengaruh sih kemudian media sosial ini, terutama Instagram nih terhadap apa ya keinginan orang untuk punya konsep pernikahan yang mewah gitu atau yang bagus? Instagram tentu pengaruhnya besar ya, soalnya banyak banget portofolio vendor dekorasi atau vendor-vendor makeup gitu di Instagram yang pasti bisa dilihat sama audiens Instagram yang kemudian menginspirasi mereka. Oh, aku pengen nanti wedding aku tuh dekornya kayak gini. Aku pengen makeup aku tuh nanti yang pegangnya dia karena bagus kayak gitu-gitu. Cuman kalau aku pikir sih yang paling berpengaruh terhadap konsep pernikahan kalau sekarang nih ya, Pinterest, karena betul. polanya apa ya, polanya klien pernikahan itu beda dengan klien yang emang pengen beli barang-barang kayak, jadi gimana ya, konsumennya barang-barang kayak kayak misalkan makanan atau baju kayak gitu, itu behaviornya beda sama konsumennya yang memang mau menikah. Kalau misalkan baju atau makanan, kita lagi nggak lapar nih, atau kita lagi nggak mau beli baju, lagi scrolling aja Instagram, terus nggak sengaja ngelihat katalog baju yang bagus atau makanan yang kelihatan enak, tiba-tiba pengen beli kan. Sedangkan kalau nikah kan nggak, kita lagi jomblo, nggak ada uang, tiba-tiba scrolling, ada yang nikah, aku pengen nikah, nggak gitu kan. Karena memang itu keputusan secara sadar gitu. Oh, saya mau menikah, makanya saya cari, nggak dengan dihipnotis dulu, jadi karena ngelihat katalog jadi mau, enggak, tapi karena memang secara sadar kan. Nah, biasanya pengantin itu untuk cari inspirasi pernikahan, dipengaruhinya dari mana? Mereka pasti searching di Pinterest. Mereka pengen konsep gimana ya? Kalau aku lihat sih generasi kita kan selalu pengen konsep yang keren, dan lain dari yang lain. Nah, konsep-konsep pernikahan yang unik-unik kayak gitu tuh, ideasnya tuh bisa ditemuin di Pinterest rata-rata ya, karena mereka emang udah niat mau nikah, mereka lagi cari konsep-konsep dekorasi yang lucu atau apapun yang berkaitan sama wedding, biasanya mereka cari di Pinterest, itu banyak banget yang bagus-bagus, biasanya mereka larinya ke situ. Kalau di Instagram, biasanya mereka jatuhnya itu entah mereka udah punya vendor atau entah mereka jadi kalau Instagram tuh kayak buat ngeliat portofolio vendor yang udah mereka booking atau mereka incer gitu, kayak gitu kalau aku lihat ya. Nah, ini ini ada semacam ini ya, infografik nih. Nah, ini aku ambil dari Tirto ID ya, dari Tirto ID menikah di Indonesia ya. Jadi ini ada beberapa survei ya. Survei boleh di zoom in nggak? Nggak kelihatan. Oh iya, boleh. Bentar. Zoom, ya. Jelas nggak? Jelas. Oke. Nah, ini sebetulnya Tirto ID juga menghimpun data dari dari Best Story ya. Jadi di sini dilakukan survei ya, Nah, di sini ada 9,2% itu dari pria, 90,8%-nya wanita ya. Jadi memang yang paling banyak dari responden wanita, dan di sini memang rata-rata usianya yang paling banyak itu di usia 25 sampai 34 tahun. Nah, ini usia-usia menikah ya. Iya. Usia menikah ya, 25 sampai 34 tahun. Ini ada 60,6% lah ya. Nah, yang pertama ditanyakan itu berapa lama waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan pernikahan. Ya, kalau kita lihat di sini ada yang paling banyak itu di sini ada dua ya, di 3 sampai 6 bulan, di 10 sampai 12 bulan gitu. Di sini paling banyak 10 sampai 12 bulan, dan yang paling sedikit itu di bawah 3 bulan. Nah, kira-kira setuju nggak sih Dre dengan hasil dari survei yang ini? Tentang berapa lama waktu persiapan untuk menikah gitu? Kalau lihat dari aslinya memang setuju, karena biasanya tahapan pertama nyiapin pernikahan tuh nyari venue.
Oke. Nah, kalau venue-nya itu emang banyak banget yang pengen, emang favorit lah, rata-rata orang nikah di situ, itu emang nanya-nanya gedung sekarang, itu tuh buat 2021 bulan apa gitu. Jadi emang Oke. 10 sampai 12 bulan tuh emang emang apa ya, memang rata-rata tuh orang nyiapin pernikahan segitu. Emang apa ya, bukan prosesnya panjang, tapi emang untuk pertama nih cari venue-nya tuh emang dari rentang waktu yang lebih dini gitu. Betul, betul. Nah, berarti ini nyambung sama yang tadi kan, maksudnya konsumen orang yang kemudian mempersiapkan pernikahan itu beda dengan orang beli baju tadi atau makanan ya. Iya, Maksudnya kalau sekarang pengen cilok ya tinggal keluar beli cilok gitu ya, tapi iya, kita kan nggak bisa gitu ya, makanya butuh iya. persiapan. Nah, selain tadi venue ya, dari waktu mungkin 10 sampai 12 bulan itu biasanya persiapannya apa lagi tuh selain tadi ya nyari venue? Kalau biasanya itu 10 sampai 12 bulan itu ya booking venue gitu, banding-bandingin kira-kira kapasitas yang pas buat kita di mana. Nah, biasanya kalau mulai persiapan kayak semacam pemilihan vendor, terus kunjungan ke vendor, terus technical meeting dan lain-lain itu biasanya dimulai di bulan, kalau nggak salah dimulai di bulan ke-6, 6 sampai 8. Jadi 10 sampai 12 bulan itu tuh di awalnya tuh dia booking gedung aja dulu, terus mungkin ada waktu rehatnya, baru di bulan ke-6 atau mungkin di bulan ketiga atau bulan ke-6 baru mereka mulai lanjut lagi booking vendor gitu, biasanya gitu. Oke, berarti dan kayaknya 10 sampai 12 bulan tuh dipakai buat nabung juga nggak sih? Iya, benar. Buat mungkin alokasi dana, jadi kayak dicicil. Bisa juga dari awal tuh udah booking gedung, terus vendor, terus biar selama 12 bulan ini tuh uangnya tuh langsung dipos-posin ke vendor-vendor, ke gedung, kayak gitu. Nah, kalau dari pengalaman, Rey, kalau misalnya klien yang ya katakanlah mereka lagi mempersiapkan ini ya, lagi mempersiapkan pernikahan. Nah, biasanya yang banyak komunikasi dengan vendor itu apakah mempelai prianya, mempelai wanitanya, atau orang tuanya biasanya? Nah, itu tuh beda-beda. Jadi biasanya kalau kalau misalkan lihat dari mempelai wanita atau pria, biasanya itu tuh beda-beda, cuman emang kebanyakan yang lebih aktifnya itu mempelai wanita, sedangkan mempelai prianya tuh ikut. Biasanya kalau pengantin itu lebih concern ke ada yang ke dekor, tapi mungkin lebih banyak karena mungkin anak muda lebih ke vendor fotonya, pengen fotonya keren nih buat nanti di upload dan lain-lain. Terus ke entertainment-nya kira-kira buat buat yang nanti perform di wedding nih vendor mana yang bagus. Sedangkan kalau untuk vendor kayak catering, itu biasanya yang aktif tuh mamahnya pengantin, entah perempuan atau laki-laki. Karena biasanya kalau mamahnya pengantin itu kayak lebih tahu, kayak ini nih nanti buat hajat tuh mending hidangan mana aja yang pas pemilihan menu tuh biasanya. Nanti mamanya pengantin tuh yang milih, misalkan untuk buffet itu maunya apa aja, misalkan nasi, apa-apa, terus untuk stolnya mending mau mana aja. Nah, biasanya mamanya pengantin itu concern ke catering, ada juga yang concern ke dekor karena ada vendor yang menyediakan langsung si catering itu udah satu paket sama dekornya gitu. Nah, kalau di sini kalau datanya dari yang disurvei tadi ya, di sini pembuat keputusan utama dalam merencanakan pernikahan gitu ya, di sini memang yang paling besar itu memang persentasenya itu mempelai wanita ya, 12,8% ya. Karena mungkin di sini kan cowok itu nggak mau ribet ya mungkin ya, karena cowok ini ya sifatnya nggak mau ribet gitu, ya udahlah biar akhirnya mempelai wanitanya yang ngurusin gitu ya. Makanya di sini 12-8%, terus urutan kedua itu orang tua mempelai wanita ya, sama ini juga dari pihak wanitanya juga 6,3%, terus ada juga mempelai prianya, terus ada orang tua dari mempelai pria sama dari pihak lainnya. Berarti di sini lumayan hampir 2 kali lipat bahkan ya dari posisi yang kedua nih 12,8%. Nah, sebenarnya apa sih? Maksudnya kan karena kalau cowok kan emang terkenal simple, nggak mau ribet dan lain-lain. Nah, dari sudut pandang perempuan sendiri ya, sebetulnya emang sepenting apa sih konsep pernikahan gitu sampai mereka tuh kayak ngambil peran banyak gitu dalam hal perencanaan gitu? Mungkin
dari akar budayanya juga ya. Kalau kebanyakan kan kebanyakan suku di Indonesia kan menganggap resepsi itu yang punya hajatnya perempuan, keluarga perempuan. Iya, benar betul. Makanya mungkin di sini perempuan cenderung lebih ambil alih persiapan pernikahan dibanding laki-laki. Jadi mungkin karakteristik tiap perempuan beda-beda. Cuman kalau aku pribadi yang emang belum nyiapin pernikahan ya, belum. Cuman emang di kehidupan sehari-hari aja pengen segala hal yang aku rencanain tuh berjalan sesuai rencana aku. Emang pengen pengen semuanya tuh perfect. Ya mungkin itu yang mempengaruhi kenapa perempuan tuh lebih banyak ambil alih buat persiapan pernikahan, karena ini tuh momen pertama, ini momen sekali seumur hidup mereka, terus kayak semacam hajatnya mereka, walaupun pemangku hajatnya orang tuanya. Sama ya pengantin perempuan mungkin menganggap memang dirinya itu ikon utama di dalam pernikahan selain suaminya gitu. Jadi kan biasanya yang emang mereka itu yang punya bridesmaid kan mereka, terus yang bagi seragam mereka. Jadi ya kenapa peran perempuan mungkin lebih besar di sana ya karena itu. Karena itu ya, oke. Oke, jadi ya berarti hasil dari survei ini ya tepat lah ya berarti ya. Memang karena secara ini pun ya memang mempelai wanita ini dia lebih banyak prepare lah ya dibanding yang cowok gitu. Oke, nah terus ini biaya pernikahan. Gila ini. Wow. Ini. Oke, kalau di sini sih kalau aku simpulin berarti jumlah tamu itu pun bakal berpengaruh ya sama budget yang nanti bakal kita pakai. Nah, di sini ada yang paling di bawah 50 orang itu 35 sampai 40 juta, terus yang paling tinggi itu di 400 sampai 750 juta. Satu unit rumah ya. Oke, itu tolong konfirmasi dong, Dri, kenapa angkanya bisa segede itu gitu? Maksudnya angka segitu tuh sebetulnya buat apa aja sih alokasinya gitu? Sampai ada angka segitu. Sebenarnya ini surveinya cenderung tinggi ya, soalnya kalau dari produk pernikahan yang dipasarkan di perusahaan aku, 1.000 tamu itu angkanya di 275 sampai 400. Nah, mungkin kenapa di sini bisa melonjak naik yang untuk 500 sampai 1.000 tamu itu di 400 sampai 750 juta. Gini, pertama, alokasi terbesar dari dana pernikahan itu catering. Catering itu sekarang yang paling murah. Aku sebenarnya kalau knowledge soal vendor masih belajar ya, cuman rata-rata catering sekarang yang paling murah itu per pax-nya itu sekitar 50 sampai 60 ribu, itu pun stolnya yang sedikit, yang cuma 4, 5. Per orang? Per orang, dan biasanya minimal pesannya 1.000. Kalau kurang dari 1.000, bisa sih mungkin 850. Lebih mahal berarti ya? Kalau suka kena charge. Jadi paling murah segitu, cuman sekarang rata-rata yang emang catering yang dipakai oleh calon pengantin dan juga acceptable buat mamahnya calon pengantin yang memang decision maker di percateringan ini, catering yang acceptable itu rate-nya di harga 80 sampai 90 ribu per pax. Itu yang 6 sampai 7 stall. Itu pun minimal pesannya harus 1.000. Jadi untuk catering aja ya di 85 sampai 100 jutaan lah itu untuk catering doang. Terus biasanya yang membuat biaya pernikahan naik juga itu tuh kalau misalkan ada request dari pengantin atau keluarga untuk mengcustom dekorasi. Jadi vendor dekor itu udah punya template dekor, kayak ini dekor yang kita bikin tuh kayak gini. Nah, kalau misalkan si pengantin ada request, aku pengen yang kayak di Pinterest dong, atau aku pengen pelaminannya adat dong. Itu biasanya ada penambahan lagi berapa puluh juta, itu juga nge-up lagi. Belum lagi kalau misalkan ada percampuran adat, misalkan ada lebih dari satu adat, itu pasti ada penambahan lagi. Ada wedding car juga, kalau misalkan pengen mobilnya lebih lucu gitu, ada penambahan lagi. Belum lagi kalau misalkan standarnya entertainment di pernikahan kan akustikan gitu. Ada juga yang pengen kayak konsepnya orkestra, ada juga yang pengen full band, nambah drum itu nambah lagi. Jadi
rata-rata yang memang rate-nya di 400 sampai 750, mungkin pertama itu di venue-nya yang kapasitasnya emang besar gitu. Terus juga ada penambahan-penambahan di vendor, terus ada request-request tambahan, itu pasti bisa nyampe ke 400 sampai 750 karena aku pribadi pernah kantor aku menghandle pernikahan yang emang dia 1000 lebih undangan, itu di total di harga 400 lebihan lah, tapi itu emang dekorasinya keren banget, itu adat Jawa, keren banget lah pokoknya. Oke, Gitu. jadi kenapa sih angkanya ini bisa jadi tinggi banget gitu ya, di angka 450 ini? Kemungkinan memang ada beberapa komponen yang memang di request langsung ya. Jadi ada beberapa tambahan ya. Iya, benar. 400 sampai 750 gitu ya. Ini pantesan banyak orang yang sampai sekarang belum nikah ya. Oke. Nah, ini survei terakhir. Survei terakhir. Siapa yang... Nah, ini menarik ya. Siapa tanggung biaya pernikahan ya. Ini dari hasil survei memang kedua mempelai. Cuma ini harusnya dispesifikan sih, apakah memang dari satu pihak aja atau memang dari kedua belah pihak gitu ya. Tapi di sini angkanya memang di atas 50 ya, ada 52,6%. Terus ada dari pihak mempelai pria 22,2%. Terus dari mempelai wanita 18,2%. Sisanya itu ada dari keluarga lain sama yang dari ini dari lain-lain itu maksudnya dari apa ya? Oh, dari ini kali ya, sponsor atau endorse. Kitabisa.com. Kitabisa.com. Boleh juga. Ya, boleh juga. Kayak gitu ya. Nah, kalau melihat dari data ini memang ini enggak sih, maksudnya udah sesuai belum sih sama yang memang terjadi kebanyakan di lapangan gitu? Kalau di lapangannya sih aku kurang tahu ya, cuman soalnya memang dana yang masuk ke perusahaan itu memang udah sudah kita pun nggak tahu maksudnya sumbernya emang dari kedua mempelai atau cuman memang rata-rata sih kalau di Bandung sih rata-rata decision maker-nya itu memang orang tua. Nah, aku nggak tahu ini maksudnya data ini tuh dihimpun berdasarkan di Jakarta, Bandung, atau di banyak kota. Tapi kalau di Bandung, karena decision maker-nya kebanyakan orang tua, rata-rata yang mengeluarkan dana lebih besar itu orang tua. Oke. Dan sebetulnya kan kalau ini kan memang datanya personal banget ya. Maksudnya kalau misalnya yang tadi ya kayak misalnya pembuat keputusan dari masalah perencanaan kan kita bisa dilihat gitu ya dari siapa yang paling aktif berkomunikasi sama vendor. Tapi kalau untuk pendanaan ini memang sifatnya personal banget ya. Jadi maksudnya kita nggak bisa ngelihat si dananya ini memang komponennya dari mana aja gitu ya. Oke ya. Tapi memang kalau dari data ini kan berarti ibaratnya kalau orang tua kamu nggak kaya-kaya banget ya kamunya harus usaha gitu ya. Ya mungkin kasarnya gitulah kesimpulannya pesan moral dari data betul. Karena faktanya memang untuk kamu benar. Ya, betul. Jadi ya walaupun tadi disinggung di awal ya nikah itu kan kayak ya acaranya orang tua gitu ya kalau di Indonesia kan. Iya. Tamu yang datang juga kebanyakan kenalan dari orang tua kita kan kadang salaman ini siapa gitu ya kan. Iya benar ya. Saya sering merhatiin tuh kalau datang ke resepsi tuh kayak ini kok kayak nggak kenal gitu ya. Siapa? Gitu ya. Karena memang acaranya orang tua, tapi secara ini pun memang secara finansial pun kita harus siap ya sebetulnya ya. Kayak gitu. Ya. Nah, terus gini deh. Kan tadi udah ini ya, maksudnya banyak faktor gitu ya. Ya bisa kita simpulkan lah bahwa banyak orang gitu ya. Ya walaupun ada mereka yang nggak terlalu menganggap bahwa ini penting gitu ya. Tapi banyak orang juga yang masih beranggapan kalau resepsi ini penting gitu. Ya, nah sekarang kan pilihannya ada dua kan. Apakah memang kita pengen resepsi yang mewah, yang tadi nyampe angka 400 sampai 750 juta ya untuk berapa jam sih kalau acara gitu berapa jam sih? 6 jam ada nggak? Kalau siang dari akad sampai beres. Akad jam 7, beres jam 2. Kalau malam akad jam 3, beres jam 10. Jam 10. Oh. Jam 9. 9-10 lah. Ya berarti sekitar berapa? 6 jam ya? 6 sampai 7 jam. Ya, 6 jam lebih lah. Ya. Jadi menghabiskan uang 400 sampai 750 untuk
6 jam itu ya kayak gitu. Tapi bisa juga kita memilih misalnya pernikahan yang katakanlah apa ya, intimate ya. Jadi nggak ngundang banyak orang gitu ya. Konsepnya pun sederhana tapi tetap terlihat mewah kayak gitu. Jadi sebetulnya lebih worth it yang mana sih sebetulnya? Kalau dari apa ya, dari sudut pandang Audrey sendiri gitu? Aku pribadi. Pribadi aja. Karena value yang aku pegang itu yang penting apa ya? Yang penting ngerasa dekat sama banyak orang yang kita sayang nih di hari pernikahan kita. Kalau aku sih lebih ke ya intimate wedding itu. Jadi apa ya? Apa yang kita uang yang kita keluarkan itu benar-benar buat merayakan momen penting kita dengan orang-orang yang memang deket banget sama kita gitu. Nggak jadi waktu salaman atau waktu mingle nih, kan biasanya kalau nikahan outdoor mingle nih si pengantinnya. Nggak jadi waktu mingle lah, ini siapa, nggak biar meminimalisir hal yang kayak gitu. Jadi kayak kita pun ngeluarin dananya puas gitu. Oh, ini emang yang datang tuh emang orang-orang yang emang terlibat di hidup kita nih dari dulu, yang emang teman-teman dekat kita, yang emang keluarga. Jadi kayak lebih apa ya, lebih hikmat aja gitu. Tapi nggak takut jadi bahan omongan? Alhamdulillah ya. Kalau misalkan pembicaraan dengan orang tua sih, kalau orang tua aku alhamdulillah menyerahkan ke aku, bukan orang tua yang mereka harus jadi decision maker, enggak. Jadi orang tua sih nyerahin aja ya gimana aku. Pertanyaannya kapan? Apa nih? Itu yang paling sulit dibanding ya kayak gitu. Iya, betul. Oke, dibanding berarti secara pribadi memang lebih prepare-nya memang yang intimate tadi ya. Cuma sebetulnya kalau menurut aku sih memang sekarang itu kita diuntungkan ya. Maksudnya di era digital gini kan banyak orang yang pengen kayak ya mungkin masalah gengsi, masalah pamor gitu membuat kayak masa sih nggak bisa dipamerin di Instagram dan lain-lain. Cuma kalau aku sendiri ngelihat kalau misalnya menikah di zaman sekarang itu justru lebih enak, karena apa, kan inti dari pernikahan resepsi itu ya, kalau misalnya kita tarik ke belakang itu kan supaya kita tuh ngasih tahu ke yang lain bahwa kita tuh udah menikah ya. Jadi supaya nggak ada obrolan, misalnya kan kalau orang yang nggak tahu kan dulu pernikahan itu kan nggak dipublish di media sosial kan. Jadi kalau kita nggak ya orang lain tuh nggak akan tahu kita udah nikah gitu, ya kan. Jadi pas ngelihat tiba-tiba kita punya anak kan jadi omongannya negatif kan, loh ini kapan nikahnya gitu kan. Kalau sekarang kan sebetulnya tanpa harus mengundang pun kita bisa ngasih tahu gitu ke orang-orang bahwa ya kita udah nikah gitu. Ya kan, misalnya kita nge-share misalnya lewat grup WhatsApp atau broadcast kayak gitu kan, sebetulnya kan intinya kita udah dapet kayak gitu kan sebetulnya kayak gitu. Nah di sini ada beberapa tips nih ya. Kalau ini dari republika.com ya. Menikah mewah dengan budget rendah ya. Menikah mewah dengan budget rendah. Jadi ini beberapa